Oke, baik teman-teman semuanya, selamat siang. Jadi hari ini adalah hari pemungkas kegiatan Siarga Wisata. Jadi teman-teman semuanya juga terima kasih sudah bergabung di sini. Jadi ini adalah kegiatan di ujungnya kegiatan Ramadan. Jadi besok insya Allah kita akan mengawali namanya satu Syawal. Baik teman-teman semuanya, jadi singkat saja barangkali ya. Jadi tidak terlalu lama ya. Mungkin juga teman-teman saya kira juga banyak kegiatan lah hari ini. Karena kan besok sudah mulai masuk Lebaran. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan. Kalau kemarin kita berangkat ke Tambora, kita naik sedikit ke utara. Jadi hari ini kita akan ke Ternate ya. Di, di Ternate, tepatnya di Maluku Utara. Jadi hari ini kita akan berkenalan dengan sebuah pulau gunung api yang menarik ya. Dan kemudian juga sudah didorong menjadi geopark ya. Sudah geopark nasional ya, Bang Ded ya. Warisan, warisan, warisan Oh, dulu, masih Bang Den. warisan dulu ya, masih inspiring ya. Ya, ya, separin dulu. Inspiring. Jadi ini teman-teman lagi berusaha untuk bisa masuk nasional dan kemudian kira-kira barangnya seperti apa dan tentunya buat teman-teman semuanya yang sering mendengar tentang sejarah rempah-rempah itu pasti berkaitan dengan Ternate. Jadi mulai dari VOC, Portugis, Spanyol yang berebut semua di situ. Tetapi di sini barangkali penekanannya bukan di sisi sisi sejarah peradaban mulai mulai Portugis datang ke ini ya ke Ternate, Ya. tapi lebih banyak bicara kira-kira sejarah buminya. Jadi barangkali teman-teman semuanya yang sudah pernah mendengar Ternate pasti tidak akan lepas namanya dengan Gunung Gamalama. Ini berapa ketinggiannya sekitar 1.700 ya, mulai dari permukaan laut 11, 15. 16 ya. Barangkali kalau kita tarik ke dalam lagi bawah permukaan air mungkin lebih tinggi lagi ya Iya. kalau kita berangkat dari situ. Baik teman-teman semuanya. Ya jadi kalau kita lihat Ternate itu juga luar biasanya sebuah kota yang persis ya. Jadi bukan lagi ada di kaki gunung apinya, tetapi ada di lerengnya. Jadi mendekati arah puncak ya. Jadi kalau kita bicara Tambora kemarin itu kebanyakan peradaban itu ada di persis di apa di medialnya atau di bagian kakinya ya. Tetapi kalau ini tepat ada di lerengnya. Jadi jadi suatu yang menarik ya. Jadi bagaimana masyarakat sana itu bisa bisa berbudaya, kemudian bisa melihat sebuah gunung api bukan lagi ancaman, tapi ada sebuah nilai berkah. Jadi ada nilai harmonisasi antara kehidupan dengan apa dengan kebencanaan geologi. Baik teman-teman semuanya, barangkali saya tidak akan berlama-lama, saya serahkan kepada Kang Deddy Arif. Jadi Kang Deddy nanti silakan aja menjelaskan ya siapa Kang Deddy ya. Jadi Siap. jelaskan aja kurang lebih sekitar 40 menit, nanti kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Moga silakan waktu dan layarnya saya persilahkan. Baik. Makasih, Om Den. Bisa dengar ya, jelas ya. Ya, sip. Baik. Selamat sore dan selamat siang bagi teman-teman yang masih di daerah barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika saya dihubungi Om Den beberapa waktu yang lalu, saya bingung sebetulnya kita mau bicara apa nih dari sisi Ternate-nya. Masalahnya sangat kotanya kecil, aksesnya di dalam kota sangat pendek dan bisa terjangkau, sangat kompleks dari sisi budaya, dari sisi keanekaragaman hayati, dari sisi geonya juga sangat kompleks. Kita coba eh, pelan-pelan, makanya saya kemarin usulin kemudian ayo di waktu-waktu berikut kita spesifik tematiknya. Kita bicara culture dengan arkeonya, kita bicara biodiversity-nya, tapi dalam kerangka geowisatanya. Saya pikir lebih lebih detail di situ. Makanya saya coba dengan tematik besarnya kota rempah di tubuh gunung api. Tadi sudah disampaikan Om Den betul sekali bahwa kalau wilayah lain kota itu dibangun jauh di kaki gunung api, malah Ternate ini bangunnya langsung di tengah di proksimanya gunung api kalau dari sisi spasies. Ternate bagian daripada administrasi secara umum di Provinsi Maluku Utara, ada kota Ternate sebagai kota madianya, yang kemudian akses ke Ternate kalau dari Jakarta directnya 3,5 jam Bapak Ibu teman-teman, tapi kalau mau transit lewat Makassar pun bisa. Baik. Nah ini, jadi sebetulnya eh, regional pembentukan tektonik Halmahera inilah yang ikut mempengaruhi Ternate hari ini sebetulnya. Om Ded, Jadi maaf Ternate ini itu, belum belum tampilkan full. Om Ded masih dalam bentuk PowerPoint nih. oh kenapa? Belum belum tampilkan full. Oh gitu, Ya. siap. Oke, aman? Oke, sip. Lanjut. Ya. Nah ini, jadi sebetulnya ini
secara regional yang mempengaruhi Ternate. Ya, Ternate ini bagian daripada Halmahera yang sehari-harinya dikontrol penuh oleh aktivitas tiga lempeng sekaligus atau subduksi ganda yang seringkali setiap hari kami rasakan parameter gempa walaupun tidak sampai di 5, 6, 7 skala Richter, tapi 3 sampai 4,5 hampir setiap hari kami rasakan di zonasi ini. Nah, di tengah-tengah sini ada satu kepulauan namanya Kepulauan Mayau yang berhadapan persis dengan Bitung dan Mindanao yang kemudian masuk ke wilayah Ternate. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi kita sebetulnya para pegiat geowisata atau pegiat geopark di Ternate. Ini terintegrasinya nanti ke depan bagaimana nih? Karena Pulau Ternate itu ada di sini, tapi salah satu kecamatan terluar itu ada pas di tengah sini nih, pas di jalur subduksinya Pulau Mayau. Nah, ini secara teori saya pikir eh, bisa terbaca di sini ada lempeng Eurasia di barat, Pasifik, Indo-Australia di selatan, dan kemudian ada sesar sorong yang oleh para peneliti terdahulu sering menyebut Sula Spur. Jadi bagaimana kereta api Sula itu? Jadi dia menghantam dari tengah sini, dari ujung sini, dia hantam terus sampai kepada kepala burung. Jadi bagaimana memang fase tektonik di Halmahera itu betul-betul terkontrol dengan baik dan membentuk pegunungan vulkanik dan non-vulkanik di timur. Nah, Ternate sendiri bagian daripada vulkanik yang kuarter yang ikut terbentuk mengikuti dengan Halmaheranya. Ini geowisata di Ternate lebih pada bagaimana vulkaniknya. Walaupun dilingkup oleh pantai, yang oleh Pak Bronto sendiri sudah mengklasifikasi ada Gama Lama tua, Gama Lama dewasa, dan Gama Lama muda. Kami berharap di fase-fase berikut, di tahun-tahun berikut, teman-teman di Pusat Survei Geologi bisa mendetailkan lagi apa yang sudah didetailkan oleh Pak Bronto tahun 82. Karena saya pikir ini sudah terlalu lama nih. Di 1982 kita masih pakai sampai hari ini, harusnya teman-teman di PSG harus lebih mendetailkan ini sesuai dengan pola ruang hari ini berkembang. Di 82 orang belum membangun rumah sampai ke atas sini nih. Tapi di tahun 2024 rumah itu sudah sampai di daerah sini. Pemukiman di cover tadi bisa terlihat. Sehingga kalau kita bicara geowisata Ternate tidak terlepas dengan disasternya, tidak terlepas dengan bagaimana membentuk ketangguhan tapi berbasis pada parameter wisata. Nah, itu yang coba dibangun di Ternate sebenarnya. Bagaimana wisata berbasis mitigasi. Ya, beberapa kali kami membangun komunitas di base community-nya, terus kemudian membentuk bagaimana karakter building-nya agar setiap orang yang kemudian datang di destinasi itu merasa aman dari sisi kebencanaan. Karena terus terang mungkin daerah lain pun sama nih. Seindah-indahnya tempat wisata pasti tinggi nilai risiko bencananya. Karena memang awalnya dibentuk dari satu parameter disaster yang berkembang. Nah, ini adalah data lama 64 oleh Verstappen, tapi menjadi data induk Pak Bronto waktu itu pun data induknya dari beliau nih, Verstappen. Sangat detail di buku beliau untuk mendata. Inilah kalau di grup sebelah kemarin membicarakan bahwa geologis Belanda ikut mempengaruhi pemikiran geologis modern Indonesia. Ya, salah satunya saya pikir ya Verstappen pun punya andil yang besar seperti ini. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan. Ketika daerah lain bangunnya di sini nih kotanya, termasuk destinasi yang banyak pun berkembang di bawah sini. Nah, Ternate alhamdulillah kampung peradaban tua seperti di Lombok dengan apanya. Nah, ini Ternate startingnya dari sini sampai di tengah sini. Dari Ternate tidak akan ditemukan daerah distal. Teman-teman ke Ternate tidak akan pernah menemukan konteks morfologi gunung api yang sampai ke distalnya. Nah, secara umum kami mencoba memetakan secara detail di awal-awal waktu itu untuk bagaimana geodiversity ada di Ternate. Kemudian kami mencoba ada empat sub jenis geowisata yang menjadi andalan besok-besok di Ternate. Ada gunung api sebagai prima donanya lah dengan fitur produk gunung api, terus ada jalur pendakian, viewpoint, terus kemudian yang terpenting adalah budaya. Kenapa budaya masih gunung api? Karena orang Ternate sejak lahir sampai meninggal itu erat dengan gunung apinya. Jadi begini, saya cerita dulu nih. Karena ini saya anggap ini bagian yang kita sumpelin aja Om Den dan teman-teman.
Nanti di sisi berikut kita lebih detail soal budayanya. Jadi orang Ternate itu ketika lahir, arinya itu, dan kemudian soal tadi membaca doa dan segala macam itu, apa namanya, ornamen yang dipakai itu terfasilitasi lewat endapan-endapan gunung api, lewat bebatuan. Dan ketika sampai meninggal pun, di usia pertama orang itu meninggal dan masuk ke liang lahat, itu kuburannya kan masih pakai kayu, pakai papan gitu, kiri kanan. Nah, lama kelamaan di usia hari meninggalnya ke 40 hari, itu diganti dengan bebatuan, dengan batu yang kalau kita di geologi kita sebutnya itu adalah apa, sesar-sesar, kekar berlembar. Jadi diambil dari puncak atau di daerah gunung tertentu, ditata dengan hitungan batunya 40 sesuai dengan 40 hari. Nah, artinya apa? Budaya akan adaptasi dan harmonisasi dengan gunung api ini sudah dari leluhur dulu sudah digariskan, sudah dirutinkan begitu. Dari sebelum orang Ternate mengenal Islamnya sampai akhirnya hari ini dengan kesultanannya. Kemudian ada danau, kita punya dua mar, ada di flank gunung api persis dari flank Gamalama bagian selatan dan utaranya dan baratnya. Ada Danau Tolire dan Ngade. Kemudian dengan endapan pantai, geowisata untuk tipe pantai, karena memang Ternate itu dilingkup oleh pantai, baik itu dengan endapan gunung apinya maupun endapan-endapan yang dari terumbu. Nah, yang menarik di Ternate besok-besok ini kan Den, mungkin ada sesi berikut sejarah dan prasejarahnya. Ternate punya Rock Castle. Ini merupakan tipe daripada benteng yang dibangun oleh Spanyol. Ini gaya khasnya Spanyol sebetulnya. Rock Castle ini jadi benteng dibangun tidak langsung dengan fondasi tapi menumpang di antara intrusi atau lelehan lava yang sangat masif. Kemudian kebencanaan dan jejak megalitik. Nah, tersebar sangat luas keragaman geowisata dan keragaman geologinya itu di Ternate Barat, hampir di semua kawasan ini sebetulnya hanya di kecamatan yang ada di Pulau Ternate-nya, di Gunung Gamalama-nya. Di luar itu ada kecamatan Hiri, pulau tersendiri depan Ternate, terus ada kecamatan Moti di antara Halmahera Selatan dan Ternate dan Tidore, dan yang terluar ada kecamatan Batang Dua yang tadi di awal saya sampaikan. Nah, ini ragam ragam daripada fitur yang bisa kita jumpai di Ternate Barat, misalnya sangat kental dengan vulkanik dan tektonik. Ada namanya batu angus yang menjadi ikonik. Saya pikir hari ini orang bicara Ternate pasti batu angus, seolah-olah batu angus berdiri sendiri. Nah, maka beberapa media di zaman-zaman kemarin cepat menulis geopark batu angus. Padahal saya bilang ini geopark bukan batu angusnya, tapi kami ajukan secara utuh satu pulau, bukan hanya batu angus sendiri. Ada Pantai Tobololo dan sampai ke Masirete. Ini pantai unik ini. Pantai ini tersusun satu-satunya yang terdiri atas endapan koral. Di samping-sampingnya full endapan vulkanik. Terus manifestasi air panas, kemudian ada parasitikon, alterasi blok flow-nya, andesit yang teralterat, ada lava delta, mar, bentang alam teras, Tolire, dan kemudian Tanjung Tolirenya di Ternate Barat. Ternate Selatan ada sama halnya, vulkanik tektonik. Nah, yang menarik di selatan selain ada Marngadenya adalah lava cave yang ada di bawah lautnya. Jadi ada underwater outcrop-nya. Nah, ini kemarin oleh Badan Geospasial, Mas siapa tuh sudah menyelam ke sana dan dengan robotik sudah menginformasikan tentang kondisi yang ada di bawah sini. Nanti saya bisa share nanti ke Kanden dan di grup ketika dari Badan Geospasial mengambil data ini. Awalnya terinformasikan oleh teman-teman penyelam sih, oleh teman-teman dive center di Ternate. Terus kemudian saya minta sampelnya karena saya bukan penyelam, saya minta sampelnya dinaikin. Nah, dinaikinlah dengan video, foto dan sampel. Alhamdulillah ini diakui juga oleh teman-teman geospasial waktu itu memang full vulkanik dan pas di depan Marngade. Jadi kalau kita lihat uang 1.000, pasti semua pernah tahu nih ada Pulau Metara sama Pulau Ternate itu. Nah, dia di tengah. Dia di tengah antara Ternate dan Maitara dan bentuknya cincin bulan sabit, separuh dari bulannya. Kemudian kawasan Ternate Tengah ini pas di tengah kota, makanya yang di geowisata yang terbangun adalah jalur pendakian dan budayanya. Ini Ternate Utara masih vulkanik dan sejarah, kemudian Pulau Ternate ini vulkanik tektonik dan kuat dengan sejarahnya. Di Ternate Pulau inilah
awal peradaban kota ini ada. Jadi kota Ternate itu dibangun langsung di gunungnya tadi yang saya bilang di Proximanya. Dari begitu dibangun kesultanan di awal di bagian pulau, dibangun, terus di 1521 Portugis dan Spanyol kan ada di Ambon nih. Nah, kita sumpulin-sumpulin dikit sejarahnya, kolonialnya nih. Jadi ketika Portugis dan Spanyol ada di Maluku di Ambon, Sultan Ternate dan Sultan Tidore ini kan yang mengundang sebetulnya. Jadi kalau dalam ruang sejarah, Portugis tidak semerta-merta datang ke Ternate bukan, tapi sebetulnya dia diundang oleh Kesultanan untuk ada di Ternate dan dikasih ruang untuk bagaimana hidup berdampingan. Jadi sebetulnya orang Ternate dari dulu sudah sangat open ini, sudah sangat membuka diri, ayo kita ke sini dan berkultur bersama di Ternate. Nah makanya benteng pertama Portugis yang dibangun di Nusantara dan terbesar di Nusantara bahkan Asia adalah ada di Ternate di daerah ini pulau Ternate pulau ini tepatnya di Kelurahan Kastela dan Koramadiai. Nah di sini juga merupakan aktivitas gereja Katolik pertama di Ternate itu secara keagamaan itu punya dua fase Katolik yang berkembang di Ternate. Di zaman Portugis dibawa oleh Portugis dan membangun namanya biarawan yang ada di pertama di Nusantara, kemudian bergeser ke NTT waktu itu ada di situ, terus kemudian fase kedua masuklah gelombang berikut dengan Katolik yang dibawa oleh Belanda ketika itu. Tsunami itu tsunami. Nah, ini gambaran kemudian ada yang di mana Ternate Barat. Ini adalah struktur bentuk bentang alam gunung api yang dewasa yang bisa tercover. Jadi di Ternate itu kita mengelilingi Pulau Ternate itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit sudah paling lambat. Dan setiap kita mengelilingi pulau ini, kita akan bisa melihat perubahan bentang alam dan akan kita tahu oh ini batas antara muda, oh ini dia ke dewasa, oh ini dia ketua. Itu di Ternate bisa ketahuan dengan penyebaran yang sangat banyak fitur-fitur seperti ini. Nah, ini ada di Ternate Baratnya, kita bisa lihat ini ada blocky flow-nya, ada aliran blocky yang kemudian membentuk bukit seperti bukit di daerah barat daripada Ternate ini. Ini adalah arah aliran yang terjadi di tahun 1737, membentuk hal yang sangat menarik, ada spatter yang sangat menarik di sini. Tumulinya menarik banget. Nah, terus ini ya. Kalau ini kita lihat dari kejauhan dari sisi seberang jalan besar, jalan raya daripada jalan nasional di Ternate. Nah, ini kita coba lebih dekat di zoomkan ini. Jadi bukit yang tadi di belakang ini ketika diambil foto terpisah sendiri seperti ini. Ini blocky flow. Jadi kurang lebih dia tidak langsung membentuk, tapi ada fase 1, 2, 3 bahkan lebih untuk membentuk bagaimana bukit ini terbentuk. Dan fisur-fisurnya kita masih bisa mendapatkan di sekitar area sini. Nah ini yang menarik. Ini bagian dari kalau di ini daerah Batu Angus namanya. Jadi Batu Angus itu didelinasi menjadi tiga kelompok besar. Ada kawasan satu memang itu silakan untuk fun tourism. Kawasan dua itu memang yang ini diperuntukkan sebetul-betulnya untuk riset. Kawasan tiga dibentuk untuk bagaimana geotrailnya, ada jeep, ada trail untuk motor dan kemudian untuk run, geotrail runnya. Nah, ini juga yang ada di kawasan Ternate Barat masih di Batu Angusnya. Kita bisa lihat toothpaste-nya yang sebetulnya sebagai bagian daripada informasi bahwa tipe daripada Gunung Api Gamalama ini kan stratovulkano dia dan selalu diikuti oleh dimulai sebelum ada letusan selalu diikuti oleh satu fase tektonik, ada kegempaan tektonik yang sangat kuat dan sering juga bersamaan letusan dengan fase tektoniknya. Nah ini bukti yang bisa kita lihat di sini, ini vektural yang terbentuk dan terkompaksi bersama dengan aliran lavanya. Nah ini adalah lava tidak sebesar dengan yang ada di daerah lain, tapi alhamdulillah di Ternate ada sampel yang textbook. Ada sampel yang textbook, ada lava tube-nya dengan spatter di wilayah sekitar. Jadi ketika Bapak Ibu teman-teman sekalian ke Ternate besok-besok dari pesawat landing touchdown di Ternate langsung selamat datang di endapan vulkanik 1907 yang merupakan bagian daripada geosite warisan geologi Ternate.
Nah, kita lebih ke barat lagi. Ini dari citranya padang lava Sulamada ini lama-lama turunnya kita bisa melihat bahwa deltaik daripada lava itu sangat sangat dominan dan membentuk. Sehingga kita bisa lihat dari ABCD ini. Bahkan di sini, di lokasi di sini, bukan cuma kita bisa expo destinasi geowisata dengan pantainya, tapi ada juga air panasnya nih. Nah, kalau di awal tadi saya bilang yang coral reef, ini di sekitar sini. Jadi satu-satunya nih, garis lurus pantainya dan endapannya adalah coral reef. Sedangkan di daerah sini dan di sini, kita dapatkan adalah air panasnya. Nah, ini yang fotonya. Kalau tadi ini dengan Google Earth-nya, nah ini daerah sekitar sini. Ini lava basaltik di 1763. Lebih ke baratnya lagi, kita ketemu Martolire. Ini Danau Mar, erupsi tahun 1775. Dan nanti di tahun 2025 adalah 250 tahunnya Martolire. Nah, teman-teman komunitas pengelola wisata yang dari pemerintah maupun yang pemuda, ya teman-teman Geopark Forum dengan teman-teman Badan Pengelola Sliding Geopark berencana bahwa di tahun 2025 kan akan ada satu event Festival Martolire sekaligus kita eh, merayakan 250 tahunnya terbentuk ini. Karena Martolire ini satu-satunya danau di Maluku Utara yang memiliki legendanya. Jadi ada storytelling yang sangat menguat dan kemudian menjadi warning kepada siapapun tentang attitude, tentang kelakuan dan bagaimana hidup. Jadi ceritanya ini dulu satu kampung besar, dulu satu kampung besar yang dihuni oleh beberapa komunitas keluarga yang suatu saat mereka melakukan pesta rakyat zaman dulu gitu. Terus terjadilah asusila, hubungan tidak senonoh antara anak dan putrinya. Nah, jadilah murka Tuhan kepada penduduk waktu itu, jadilah ini. Dan terbentuklah, mereka tenggelam. Satu kampung itu tenggelam, dan setelah tenggelam terbentuklah danau atau Martolire ini. Dari sisi cerita legendanya. Yang menarik juga di dalam danau ini kita bisa jumpai buaya. Jadi beberapa habitat ekosistem buaya itu hidupnya di dalam sini. Sekitar 7 ekor buaya yang sangat besar. Sampai hari ini kami belum menemukan informasi apakah itu kapan adanya, apakah dibuang oleh beberapa orang yang mempunyai hewan tersebut dan tidak mampu lagi menghidupi dan melepaskan di sini atau bagaimana. Kami belum punya data yang valid tentang itu. Kepercayaan orang Takome, ini kampungnya namanya Takome. Kepercayaan orang Takome bahwa buaya-buaya tadi benang merahnya dengan kejadian masa lalu, maka buaya-buaya tadi adalah bagian daripada leluhur mereka yang tenggelam ketika tadi dimurka karena hal yang tidak senonoh tadi. Nah, ini ada ropi lava yang bisa dijumpai di kawasan barat daripada Ternate. Nah, ini yang tadi Pantai Pasir Putih, tersusunnya satu-satunya di Ternate yang memiliki pantai pasir putihnya itu dari Masirete sampai ke Tobololo. Sekaligus di sampingnya ada konservasi penyu. Nah, ini ada batu gamping koral dan ada napalnya. Dan sudah terinformasikan dengan jelas Bapak Ibu sebaran titik destinasi ada di mana saja karena di website resminya pemerintah Kota Ternate. Kita sampai ke Ternate Pulau. Nah, kawasan Ternate Pulau merupakan kawasan zaman lama tua dan awal kick off peradaban Ternate dari sini. Nah, jadi dulu Keraton Kesultanan Ternate bangunnya di daerah sini sebelum ada letusan ini. Nah, jadi awalnya orang Ternate itu belum pada satu pemahaman atau satu keyakinan tauhidan kepada Islam dengan kesultanan. Itu peradaban awalnya dibangun di sini dengan istilahnya Momole. Momole itu adalah artinya perkampungan tua atau komunitas tua yang dibentuk oleh empat komunitas tertua. Nah, salah satunya ada di sini. Yang kemudian berhijrah ketauhidannya menjadi Islam dan berubahlah keraton tadi menjadi konsep kesultanan hari ini. Ini hasil landscape-nya ini. Yang menarik di Gamalamatua ini, kita bisa mendapat kolumnar join yang oleh Pak Bronto ditulisannya ini merupakan bagian daripada
sumbatan lava yang terjadi di Gamalama tuanya. Ini ada kolumnar join, dan lokasi ini hari ini menjadi bagian daripada tebing resmi yang diluncurkan oleh Vertical Rescue Indonesia dalam program 1000 panjat tebing Indonesia di tahun 2022. Sini. Ini kita bisa lihat patahan pada kolaps lainnya di gunung api yang tersumbat tadi, lava sumbatan tadi. Ini kolapsnya ada di sini. Nah, kita agak ke timurnya lagi. Kita ketemu ini. Ini orang Ternate bilang kelok sembilannya Ternate. Tapi dia tersusun oleh endapan tua Ternate berupa eh, ada piroklastiknya, terus kemudian ada apa lapilinya, yang kencang adalah lapilinya. Nah, ini adalah setting join yang bisa kita jumpai di sekitar sini. Nah, kita agak ke selatan, lebih ke arah ke tengah kota. Objek yang menarik atau apa fitur yang menarik adalah ini, Danau Ngade ini Maitaranya. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana ciri khas daripada vulkanik yang ada di ring Pasifik, pola kelurusan gunung api. Jadi ini Ternate, Maitara, Tidore, terus ada Pulau Moti, dan dia menerus lurus ke belakang sebagai bagian daripada karakter gunung api di Pasifik sampai kepada Halmahera bagian selatannya. Dan ini adalah endapan-endapan vulkanik muda yang bisa kita jumpai di Ternate Selatan. Ini tersebar dalam bentuk peta yang sudah kami buat waktu itu. Nah, ini salah satu bagian X9 Bridge seperti inilah yang menyusun basement Ternate di bagian tengah selatan kota. Nah, ini ke utara, kawasan dengan fasies Gamalama mudanya. Ini ketika Bapak Ibu landing Ternate, keluar dari pintu kedatangan, langsung ketemu dinding ini. Ini adalah AA lava dengan tipe AA yang menyusun basement bandara kota Ternate, yang kemudian hari ini ada tulisan di bawah sini Ternate Kota Rempah. Nah, ini lelehan tahun 1907. Nah, inilah bukaan besar yang disebut, yang orang sini sebut dengan Sungai Tugurara, yang merupakan jalur utama erupsi eksplosivitas Gunung Api Gamalama di 1907, yang sebetulnya di 1737 pun sudah membangun arah yang sama dengan ini. Nah, ini peta sebaran di Ternate utaranya. Nah, kalau dari drone kita bisa melihat Ternate secantik ini, Bapak Ibu. Jadi ini puncaknya cuma seperti ini nih Ternate. Dan inilah perkembangan coral reef yang menjadi bagian daripada apa namanya triangulasi koral di Indonesia. Nah, pada sisi lain landscape Ternate seperti ini. Jadi betul-betul kota yang dibangun langsung di tubuh. Jadi tinggal sekian persen aja nih Bapak Ibu yang dipertahankan untuk tidak bisa ada lagi pembangunan di sini. Karena ada bagian-bagian daripada tadi jejak-jejak megalitik dan pemujaan secara Islami yang masih berkembang di sini. Jadi puncak gunung api ini tidak sekedar puncak yang menjadi orang siapa saja bisa melakukan pendakian, tapi karena puncak gunung api ini bagian daripada tadi secara megalitik kami punya pemujaan sampai di puncak. Kalau di daerah Jawa kan pemujaan kurang lebih sampai di bawah sini bagian Proxima. Tapi kalau di Ternate pemujaannya sampai pada sentral vulkaniknya, sehingga siapapun yang mau mendaki di sini seharusnya selain PVMBG atau pos gunung api memberikan isyarat silakan mendaki, pihak kesultanan pun punya peran sangat penting siapa yang mau naik di sini. Nah, kenapa masih ada pemujaan yang selalu dilakukan di atas sini, sehingga suatu saat kami bercerita dengan teman Arkeo itu bahwa ini sangat beda dengan ada sebaran megalitik yang Islami ataupun yang Hindu yang ada di Jawa atau daerah lain. Di Ternate pemujanya sampai ke puncaknya sini. Artinya ketika kita bicara Sangyang, maka ini adalah zona Sangyangnya. Kalau di Ternate manusia masih bisa tembus sampai ke sini untuk tadi berdoa dan meminta. Satu hal yang menarik teman-teman di Ternate kalau di Jawa punya istilahnya manunggaling kaulo Gusti dalam perspektif budaya dan kejawennya. Maka di Ternate itu punya namanya Jou Sengofangare, artinya Tuhan itu akan selalu ada di setiap diri manusia dan kapan saja bisa bercerita. Nah, di sisi sini Bapak Ibu sebetulnya ada namanya jembatan batu, jembatan disusun oleh batu dan disusun oleh manusia hanya dengan batu.
sampai ke laut dan mempunyai garis lurus dengan keraton hari ini dan puncak hari ini. Sama halnya dengan yang ada di Jogja ketika alun-alun utara terus naik ke Tugu, terus Tugu sampai pada puncak Merapi mempunyai garis yang lurus, sama halnya dengan Ternate dengan tadi Jembatan Batu ataupun disebut dengan Dodo Kuali, alun-alun Ternate, Keraton plus puncak Gamalama. Jadi masih sangat erat antara bagaimana hidup harmonis dengan gunung api berbasis budaya dan keluhuran yang ada di Ternate. Nah, ini dari sisi lain, ini Pulau Hiri, Kecamatan Pulau Hiri yang ada di Ternate, yang tadi saya bilang selain di Kota Ternate ini. Nah, ini Danau Tolire, dan ini Danau Tolire itu ada dua Bapak Ibu. Ini Danau Tolire besar sebut orang Ternate, dan ini Danau Tolire kecil. Hubung kaitnya dengan cerita legenda tadi apa? Jadi ketika kejadian masa lalu, kampung itu tenggelam, bapaknya dari si anak perempuan itu meninggalnya di sini, terkubur bersama dengan tenggelamnya kampung. Nah, si anak perempuan masih sempat berlari. Ketika dia berlari sampai di sini, dia pun ikut tenggelam ke dalam tanah, ditarik ke dalam tanah dan membentuk satu danau yang orang Ternate menyebutnya Danau Toba Kecil. Secara geologi, benang merahnya ada di mana? Daerah ini merupakan zona yang terlemah. Ketika kita melihat, ketika naik, karena ini dia phreatomagmatik, tipenya letusan phreatomagmatiknya, maka ketika muka air tanah naik atau ketemu dengan magmatisnya, ini adalah zona terlemah yang menjadi zona terjadinya letusan freatik di kala itu di 1775. Nah, ini adalah gambaran puncak Gamalama dari drone. Gamalama itu puncaknya elips, tidak sekerucut yang kita lihat, dia elips. Nah, dan ini adalah bagian daripada tadi jejak megalitik yang masih berlangsung sampai sekarang. Jadi ada yang menjemudai, ada peninggalannya. Dan tongkat ini adalah monumen yang ditancapkan atau ditandai oleh dari Jepang, para bangsawan orang-orang Jepang. Jadi setiap tahun itu ada gelombang wisata tersendiri dari Jepang hanya untuk ke sini dan menziarahi wilayah Batu Angus. Karena Batu Angus itu ketika di zaman kolonial menjadi titik pertempuran dahsyat antara sekutu dengan Jepang. Sehingga banyak apa namanya Jepang yang meninggal di situ dan kemudian dijaga monumen ini sebagai pertanda bahwa pernah terjadi di masa lalu. Ini beberapa aktivitas yang kami lakukan dengan komunitas. Salah satunya pameran foto dan diskusi di sekitar Danau Tolire ini. Ada camping ground, ada glampingannya waktu itu. Nah, ini bagian dari edukasi. Jadi yang hadir ini adalah teman-teman konten kreator. Jadi selama ini kan konten kreator itu harus menjadi corong utama. Bagi kami di Ternate adalah konten kreator harus menjadi corong utama untuk mempromosikan dan mengedukasi. Hanya kan rata-rata teman-teman konten kreator tidak memahami secara geowisata itu apa, bagaimana hubung kait antara satu dengan yang lain. Makanya kami buat pendidikan dalam bentuk tadi educamp yang hadirnya adalah semua konten kreator yang ada di Kota Ternate untuk kita libatkan. Alhamdulillah itu kencang dan berhasil sampai sekarang. Ini bagian daripada field trip edukasi dengan kolaborasi dengan pihak kampus maupun SMA. Nah, ini adalah pelibatan teman-teman Ternate Jeep. Bahkan ada yang teman-teman berkebutuhan khusus yang disabilitas kita libatkan di sini untuk melakukan geotrail. Jadi masuk dengan Jeep dan kemudian kita bermalam semalam lah di antara puncak dengan proksimanya. Nah ini puncak gunung api. Ini camp yang kita buat. Jarak dari sini ke sini cuma 1,5 km. Nah, kita mengikuti jalur Verstappen. Jadi ada peta Verstappen ketika dia mengambil sampling dan beberapa data. Kita geotrailnya mengikuti itu. Alhamdulillah sangat menarik dan menantang. Ini bagian daripada mempromosikan geowisata dalam bentuk Ternate Sport Tourism. Barusan kemarin ini. Dan ada satu yang menarik adalah yang ini Bapak Ibu. Ini adalah khas daripada biodiversity Ternate. Jadi ada kuskus mata biru. Jadi kuskus itu rata-rata matanya tidak biru di Ternate, kuskus mata biru dan cuma ada di Ternate dan menjadi bagian daripada ikon atau apa maskot daripada Aspiring Geopark dan nanti maskot Geopark Ternate adalah ini kuskus mata biru. Alhamdulillah kegiatan ini juga disupport langsung oleh Indonesian Jaringan Geopark Indonesia JGI. Nah, kembali bahwa kita butuh kenyamanan dan keamanan selama berwisata dari sisi kebencanaan. Jadi di destinasi ini salah satu contoh ya, di destinasi Ternate itu sudah seperti ini. Setiap destinasi sudah kami kasih mitigasi dan kami latih
khusus untuk penjual. Jadi UMKM sepanjang destinasi kami latih tentang kebencanaan apa yang harus mereka buat selama di tempat berlangsungnya wisata dan ada sesuatu nantinya. Nah, ini model daripada geowisata maupun geopark Ternate, bagaimana kita mengintegrasikan ada pemerintah, perguruan tinggi, kesultanan, dan masyarakat dalam bentuk edukasi, konservasi, ekonomi, dan budaya. Kami berharap bahwa ini akan berlangsung terus dan berkelanjutan membentuk geowisata yang mandiri dan berkeadilan. Nah, ini geotrail, desain trail yang sudah kita buat. Di Ternate ada Tolire Geotrail yang tadi, ada Kampung Tua Geotrail yang di Foramadiai, ada Pulau Hiri Geotrail, ada Batu Angus Geotrail, dan ada Geourban Tourism. Nah, ini khusus untuk mempelajari tentang kolonial di dalam kota. Ada Kampung Melayu, ada bekas kantor VOC, dan kemudian bagaimana transisi peradaban di kolonial ketika itu. Ini adalah dari Ternate itu secara nasional, secara HKI sudah diakui bahwa Ternate adalah kota rempah. Jadi Ternate kota rempah. Dan hari ini Ternate selain menuju ke Geopark, Ternate juga menuju kepada kota kreatif yang dibantu oleh teman-teman ICCN. Bagaimana Ternate juga menjadi kota kreatif, mirip kayak di Ambon. Ambon dengan musik, maka Ternate dengan gastronomi dengan rempahnya. Oke, terakhir dari saya, syukur dofu-dofu, ini bahasa Ternate yang berarti terima kasih banyak. Demikian, Om Den, terima Ya, kasih. baik, terima kasih. Kita kasih aplaus meriah dulu nih buat Bang Didi. Terima kasih, Bang Didi. Boleh ya, oke, baik teman-teman semuanya. Barangkali ini sudah mendapatkan insight atau mendapatkan pandangan ya berkaitan dengan Ternate. Saya kira ya ini penting ya. Jadi artinya Ternate sudah lagi dibangun oleh teman-teman semuanya untuk siap menjadi geopark nasional. Jadi juga bocorannya ada 19 geosite ya, Bang Didi ya, untuk seluruh satu pulau. Bocorannya seperti itu bocorannya. Bocorannya ada 19 geosite mudah-mudahan ya. Nah, tinggal aktivitinya akan seperti apa. Baik, buat teman-teman semuanya, barangkali kalau kita bicara tentang gunung api, inilah gunung api yang modern ya, gunung api yang lagi aktif dan kemudian juga gunung api yang lagi menggeliat ya. Jadi artinya kalau pengen lihat yang namanya apa kegiatan dinamika bumi yang saat ini lagi berlangsung ya silahkan datang ke Ternate. Baik teman-teman semuanya, barangkali masih ada waktu. Jadi kalau kalau saya cek waktu mungkin di Obredi barangkali ini lebih lebih cepat 2 jam ya, mungkin jam Betul, betul. setengah 5 sekarang ya. Ya, ya. Kita mau jam 5 malah. Jam 5, oke. Kayaknya kurang lebih sekitar berapa lah 20 menit lah teman-teman semuanya ya. Jadi nanti Bang Edi bisa persiapkan persiapan besok karena sudah masuk ke 1 Syawal. Monggo barangkali dari teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan boleh bisa langsung open mic atau barangkali kalau misalnya ada kesulitan dengan akses juga boleh nanti melalui chat. Barangkali silakan. Nah ini di grup saya lihat ada teman-teman ini Bang Edi ya ada teman-teman yang mulai aktif itu bukan hanya berkaitan dengan geowisata tapi juga ada Om Bahrun ya. Kemarin, ini juga beliau ini aktif dalam kegiatan geospasial ini sebenarnya juga bisa bantu nih teman-teman semuanya untuk bisa memetakan seluruh pulau bahkan dalam kegiatan geospasial. Karena kan kita juga butuh data-data informasi yang sifatnya itu real time lah. Kalau sekarang kan ya, mana dia. Jadi Ya, misalnya kita jalan-jalan nanti bisa lihat real time-nya seperti apa, kemudian lokasinya seperti apa, dan itu bisa dicek tuh melalui geospasial. Kemudian, monggo silakan barangkali teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun barangkali ada share share opini atau apa juga boleh lah. Silakan langsung disampaikan ke teman-teman ke Kom Deddy ya di sini. Baik teman-teman silakan. Kalau tidak ada barangkali dari saya aja Bang Deddy ya. Bang Deddy ya, kalau ini kan yang menariknya itu adalah fitur-fitur lavanya yang muncul di sini kan. Kalau misalnya ya. melihat dari ini kan textbook semua ya. Jadi barangkali kalau teman-teman semuanya belajar tentang gunung api, ini ini textbook banget lah kalau kita melihat yang namanya autobreksia, aliran lava, kemudian juga fitur-fitur lava dan juga termasuk tumuli itu ketika aliran lava datang kemudian itu dia keluar. Nah di sini ketemu nggak ada ini nggak ada terowongan lava atau ada lava tube ataupun Belum, belum. belum ketemu ya atau nggak ada memang Belum. nggak ada. Ya, jangan ditemuin cuma tadi lava tube-nya. Terowongannya belum ketemu. Belum Ya. ketemu ya. Nah kemudian kalau kalau ini kalau lava bantal ada ya ketemu ya Nggak ketemu. nggak ketemu ya. Lava pantai nggak ketemu. Oh sih. Nah, ini ada komentar di Om Bahrun nih. Ini Om Bahrun juga dari teman-teman APDI ya, Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Barangkali Bang Deden juga bisa bersinergi juga nih dengan teman-teman APDI ini. Ini ada Om Bahrun juga tadi sudah komentar di chat. Jadi beliau juga info katanya siap nih. Barangkali ada teman-teman di APDI di Ternate yang siap bantu memetakan potensi wisata di sana. Karena kan berangkat dari geospasial dulu ya, itu penting tuh.
Kalau selama ini kan mengambil dari Google, Google Ya, gitu, atau Google setuju, Web. setuju. Terima kasih, Ah, ah, Pak Presiden. Kami berharap seperti itu. Ada kolaborasi dari lintas sektoral, multisektoral lah ya, untuk membangun tadi kota kecil yang ada di tubuh gunung api ini. ya. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman Abdi, saya belum pernah ketemu dengan Abdi Ternate. Jika Om Bahrun punya kontak-kontak mereka, bisalah di-share biar kita ketemu dan berdiskusi di sini. Menarik, sip, sip. Ya, kolaborasi ya, karena ini penting sekali kolaborasi ini. Ya, Baik, nanti saya share ya, nanti ya, apa si kontaknya Om Brahim nanti bisa bisa langsung di Om Brahim bisa di apa di follow up lah kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian atau barangkali silakan barangkali teman-teman, silakan. udah pada fokus ke tutup. Udah fokus. Nggak apa-apa, ini saya rekam, jadi barangkali teman-teman semuanya agak agak sungkan ataupun agak sulit untuk menyampaikan informasi atau pertanyaan. Nah, ini bisa nanti bisa dilihat lagi di rekamannya. Nah, kemudian dari saya lagi Om Ded ya, yang ini berkaitan dengan geoarkeologi. Ya, Barangkali kan tadi Om Ded di awal kan pernah kita obrol tuh, ternyata memang ada satu budaya yang lebih awal lagi, ada prasejarahnya di sini. betul. Kira-kira buktinya apa tuh Om Ded? Apa? Ulang, Ah, ulang, tentang megalitik, megalitik di Ternate. megalitik. Kamu nggak? Megalitik banyak, Om. Jadi sebaran megalitik di Ternate itu kurang lebih sampai kita petakan terakhir dengan green itu ada 58 titik. Dari 58 titik ini hanya empat bukti megalitik yang mengarah pada sisa atau bagian daripada peradaban Hindu. Yang lebih dari itu adalah sudah masuk ke transisi peradaban Islamnya. Nah, megalitik ini ada yang betul-betul megalitik bagian daripada budaya yang dibangun, artinya hanya merupakan petilasan masa lalu, dan ada yang memang betul-betul dan bukan petilasan. Jadi orang Ternate menyebut dengan karamat, mungkin keramat atau keramah. Jadi kan sering diziarahi, itu bisa jadi petilasan maupun bisa jadi kuburan. Nah, seperti itu. Dan yang menarik ada satu bukti megalitik, orang orang Maluku Utara atau Halmahera itu kan tidak pernah meninggalkan bukti tulisan. Ya. Dia lebih banyak ke lisan. Nah, salah satu megalitik malah ada pahatannya. Nah, ini yang kita kuat bahwa ini bagian daripada bukan di peradaban Islam dia berkembang ini. Karena ada pahatan yang sangat menarik dan bagus sekali lebih pada kehinduan. Dekat dengan bandara. Mengingat bahwa di zaman dulu di tahun 80 bukti bahwa arca tadi apa namanya Rawati ditemuin di dekat bandara. Nah, ini tidak jauh dengan apa yang kita temuin kemarin. Nah, ini masih masih terus kita seriusi. Malah di bulan Mei ini kami punya jatah riset lagi dengan BRIN, dengan Pak Husni dan teman-teman untuk bagaimana matangkan pola bangun waktu dulunya. Ya, itu apa aksara atau gambar Om Ded? Atau hanya grafis saja? Gambar-gambar dia lebih pahatan Di batuan itu ya, batuan vulkanik dia ya? di batuan. Jadi dia ninggalin dan kalau Islam itu kan kita bisa batu nisannya kan lurus ya. Kalau ini dibuat miring. Jadi dia miring ke arah timur bukan ke arah barat yang notabene kalau dia ke arah barat berarti dia kan Islam nih. Kalau teman-teman arkeo prinsipnya gitu. Nah, ini dia berlawanan arah dengan arah kiblat yang sebenarnya. Ini kemungkinan dia ada di sisi Hindunya. Oke, sip. Terima kasih, Om Ded. Menarik Ya, ya. Baik, teman-teman ya. barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan ini. Ada Kang Siar, beli Oka, silakan beli Oka, barangkali bisa share nih. Ya, ya, makasih Kang Denny, Ayo, makasih silakan Bang beli. Deddy ini presentasinya keren. Eh, izin Bang Ded, ini menarik. Mungkin mungkin teman-teman juga pengen tahu juga ya kira-kira bagaimana tadi upaya untuk mengintegrasikan tadi ada beberapa hal menarik seperti eh, kota kreatif ya dengan Geopark sendiri dan dengan eksistensinya kota Ternate yang sebagai kota rempah yang sekarang ini, bagaimana mencoba mengelaborasikan itu di dalam ya ini Pulau Ternate itu seperti apa sih gambarannya? Karena ini menarik juga ya, karena di satu pulau atau satu kota kita bisa ketemu tiga hal yang luar biasa tadi kota rempah, terus geopark dan ada kota kreatif seperti itu. Yang dimana Baik, mungkin di beberapa tempat kayak di tempat saya di Bali kan mungkin eh, satu kota atau satu kabupaten mungkin baru punya satu satu apa ya satu instansi ya satu kategori itulah gitu. Tapi yang lainnya di tempat ini kita bisa ketemu tiga itu. Nah, mungkin itu dulu Bang Ded. baik. Langsung nih. Langsung, Langsung. silakan. Baik. Jadi sebetulnya Ternate payung hukum payung besarnya ya, payung besarnya dari Kota Rempah. Jadi Ternate Kota Rempah itu adalah payung besarnya.
Terus kemudian kita besok-besok insya Allah sudah geopark sekalipun, ini tidak akan melepas daripada eksistensi rempahnya. Bukan dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas. Kalau kita bicara rempah, cengkeh itu dari sisi kualitas, Ternate pasti kalah. Tapi kalau bicara kualitas, Ternate punya. Nah, begitupun dengan tadi, apa namanya, kota kreatif. Nah, kota kreatif yang nanti diusulkan di UNESCO dari Ternate adalah berbasis gastronomi. Kan banyak pilihan, ada sekitar 7 subsektor ya. Nah, kemudian Ternate muncul dengan gastronomi. Nah, gastronomi ini itu pun masih tetap kota kreatif pun masih tetap di bawah payung besarnya apa namanya Ternate Kota Rempah. Nah, gastronomi pun ini nanti ditarik masuk terkolaborasi dengan Geopark dengan biodiversity-nya. Nah, dan hal ini sudah berbunyi dan secara hukum, secara legal, Ternate barusan melakukan musrenbang 2025. Ternate barusan melakukan musrenbang RPJPD itu 2045. Nah, isu dua ini, Geopark dan Kota Kreatif, berbunyi bersama dan terkolaborasi, terelaborasi kencang, terintegrasi, terbenang merahkan dengan baik dalam isu Ternate Kota Rempah. Seperti itu. Dan pelibatannya adalah komunitas. Makanya Ternate punya musrenbang yang komunitas youth planner-nya. Jadi teman-teman Geopark Youth Forum itu bertanggung jawab penuh dengan Ternate Creative City untuk melakukan musrenbang komunitas untuk menghadirkan ide-ide segar, ide-ide terbaru berbasis komunitas untuk jangka panjang kota Ternate. Seperti itu, Beli Oka dan Om Den serta kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih. Beliau ke barangkali Ya, tambahkan. siap. Makasih Bang De. Ini jadi tergambar bagaimana tadi ya ketiga itu terintegrasi. Nah, selanjutnya ini Bang Ded, nah ini menarik karena pengalaman saya di Batur ya. Ini kan di Batur kita udah geoparknya udah existing duluan, terus akhirnya baru kita menyiapkan atau apa ya mengembangkan sumber dayanya kayak kepemanduan, terus kegiatan geowisatanya baru dikembangkan beberapa tahun belakangan ini ya. Nah, ini kira-kira bagaimana strateginya Bang Dedi dan teman-teman nih terkait mengoptimalkan teman-teman pemandu geowisata karena saya pikir juga ini salah satu peluang yang besar ya karena eh, mumpung mumpung masih di awal sehingga lebih gampang mengorganize itu mungkin ya dalam sisi kepariwisataan. Gimana Bang Ded? Ya, jadi sebetulnya Ternate berharap PGWI ini beli PGWI Ya, PGWI bisa ikut campur tangan untuk bagaimana mengupgrade teman-teman kepemanduan di lokal. Kalau yang selama ini kan kami bangun berbasis Pok Darwis. Tah, teman-teman kelompok sadar wisata ini didorong untuk belajar bagaimana berbicara, bercerita, berstorytelling berbasis geowisata. Tapi kan lagi-lagi kita kembali kepada apa kompetensi ya, Om Den. ya. SKKN itu kan menjadi rujukan kita bersama untuk memajukan. Nah, saya pikir yang minim, yang kurang di Ternate adalah tadi mengupgrade teman-teman yang sudah ada dan mau bercerita di setiap destinasi, lingkar destinasinya, tapi betul-betul diakui secara nasional. Nah, saya pikir ini PR di PGWI maupun di organisasi pemandu apapun, bagaimana jangan sampai orang pemandunya dari Jakarta dibawa sampai ke kampung dan masuk ke destinasi. Padahal di satu sisi kita punya kemampuan sumber daya yang kuat tinggal diasah dan dibentuk menjadi local guide yang berkompeten di Ternate. Seperti itu beliau kan. Siap, mantap. Terima kasih Bang Ded. Oke, terima kasih beliau Kak. Barangkali ini beliau Kak kayaknya cari-cari bocoran nih. Cari-cari bocoran nih. Ada yang mesti gimana lagi nih di Bali ini kira-kira. Baik, teman-teman semuanya, silahkan barangkali ada lagi. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi aja Om Ded ya. Siap, siap, siap. Atau dari saya satu lagi nih Om Ded. Ini barangkali berkaitan masalah mitigasi Om Ded. Karena kalau yang namanya Gunung Gamalama ini gunung api aktif nih. Barangkali sudah ada ini nggak, sudah ngeling dengan teman-teman dari BPBD barangkali atau BNPB berkaitan dengan Destana, Desa Tangguh Bencana. Sudah ada? Di Ternate itu rencana kontingensi lama-lama sudah ada. Kelurahan di Ternate namanya Kelurahan Tangguh karena dia basisnya kan kelurahan, jadi bukan Destana, Kelurahan Tangguh. Nah, sudah berjalan maksimal Om Den. Terus kemudian sekolah madrasah aman bencana pun kencang, terus sistem pendidikan aman bencana pun kencang berjalan. Bahkan nanti di bulan Juni akan ada simulasi gunung api nggak lama-lama yang menjadi lokus kegiatan BNPB. Nah, kebetulan dalam hal ini IAGI di luar ini IAGI pun dilibatkan full ke dalam situ.
Bahkan rencana detail tata ruang Ternate pun berbasis mitigasi. Seperti itu. Termasuk perubahan iklim. Jadi Ternate hari ini dokumen aksi perubahan iklim pun sudah jadi. Dan jadi yang kedua setelah Ambon, Ternate punya dokumen aksi perubahan iklim di Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih Om Ded. Oke, barangkali satu kali pertanyaan lagi dari teman-teman. Barangkali kalau bisa ada penasaran boleh, silakan. Silakan. Kang Siar, silakan. Atau siapa nih dari ada baru bergabung nih Nabila Fitriani, silakan barangkali atau siapa nih? Atau Kang Reza masih aktif nggak? Masih monitor nggak? Ini gimana nih aturin nih? Jalan kayaknya bos aturin di jalan. Oh, Siap. kami menunggu itu Geotrack main ke sini sebetulnya. Oh, iya dong, siap Om Den. Kita langsung Oke, rapat sana lah. siap. Oke, barangkali teman-teman. Baik, kayaknya nggak ada lagi Pak Rid ya. Saya kira ini Siap, siap. agak singkat saja. Jadi nanti kan besok itu sudah mulai masuk satu awal. Jadi barangkali teman-teman Baik. siapa nih buat besok Lebaran. Baik, kalau boleh saya sedikit menyimpulkan bahwa tadi satu ya. Jadi tadi tadi paparan presentasi yang berkaitan dengan apa persiapan menjadi geopark ya geopark nasional dan sudah banyak dikerjakan juga. Termasuk beberapa delineasi juga sudah diperlihatkan tadi dan termasuk beberapa geoset-geoset ya. Bocoran itu ada 19 geoset yang mudah-mudahan bisa diaminkan dan kemudian bisa dilancarkan lah mudah-mudahan seperti itu. Nih, Dan juga dengan activity juga tadi sudah ada dan kemudian tadi yang terpenting adalah tiga hal yang memperkuat yang membedakan antara antara apa antara mudah-mudahan menjadi geopark-geopark lain di Indonesia itu di sini punya kekuatan khusus ya. Tempatnya kecil, satu pulau, kemudian ada kekuatan yaitu city branding juga sudah mulai masuk, ICC yang sudah masuk juga ke sana, dan termasuk juga branding tentang berkaitan rempah-rempah Nusantara, dan kemudian terakhir itu lagi dorong lagi satu lagi branding berkaitan geopark. Saya kira ini kita doakan bersama teman-teman ya, nanti teman-teman semuanya yang ada di luar Ternate bisa bergabung lah nanti ya. Barangkali kalau tidak bergabung secara fisik, barangkali bisa mendoakan lah supaya Om Deddy dan teman-teman semuanya untuk bisa diaminkan menjadi geopark nasional. Barangkali itu ya teman-teman semuanya ya. Baik, ada closing statement barangkali atau penutup dari Om Deddy, silakan. eh, saya berharap bahwa kolaborasi terus berjalan. Walaupun kita beda pulau, beda wilayah, saya Ternate masih membutuhkan masukan dari teman-teman yang sudah mendahului membangun geowisatanya, menjadi geoparknya, bahkan nasional pun UNESCO. Itu seperti itu, Om Den. Oke, sip. Kolaborasi, kata kuncinya kolaborasi pokoknya. Nggak kolaborasi nggak jadi apa-apa kita. Betul, betul. Betul ya, kolaborasi itu penting. Terima kasih Om Deddy. Mudah-mudahan nanti juga Asosiasi Pemandu Geowisata Indonesia atau PGW juga bisa berkolaborasi lah, lebih lebih dalam lagi lah. Nanti Ya, akan seperti apa langkahnya nanti kita bicarakan lagi ke depan. baik. Baik, terima kasih. Saya kira teman-teman semuanya adalah di akhir kegiatan siar geowisata untuk seri Ramadan. Jadi ini luar biasa ya. Jarang-jarang ini ada kegiatan webinar di ujung. Biasanya di awal-awal ya. Ya aneh juga nih makanya nih. THR ini bisa dibagi Om Den. Ya, terima kasih ya. Jadi saya informasikan ke teman-teman semuanya, barangkali yang bergabung tadi setengah jalan ataupun bagi yang belum bergabung nanti akan saya share melalui YouTube dan termasuk materi ya. Izin ya Om Deddy ya. Siap, siap, silakan. Dan minta juga Om Deddy nanti bisa di-share juga seluas-luasnya kepada teman-teman yang lainnya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Om Deddy. Terima kasih teman-teman semua sudah berkolaborasi dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan materi yang lainnya. Barangkali setelah Lebaran kita akan nanti bikin lagi lah kira-kira. Kegiatan Ya, sifatnya ya, adalah ya. apa? Ya. Berkelanjutan lah, tidak putus dalam waktu tertentu. Iya. Baik, kalau gitu atas nama panitia penyelenggara kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semuanya. Nah, minal aidin wal faizin semuanya. Minal aidin wal faizin, teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Faizin. Ya. Yuk, makasih.